Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara ataupun membahas tentang perjalanan menuju kematian atau risalah kematian. Ikhwah fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwasanya kehidupan maupun kematian adalah keduanya merupakan perjalanan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap makhluknya tanpa terkecuali. Dialah Allah yang menganugerahkan kehidupan, menetapkan kematian bagi setiap jiwa yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini akan merasakan yang namanya kematian. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha suci, yang senantiasa melekat pada zatnya, kehidupan yang abadi tanpa disentuh oleh kantuk, oleh tidur, tidak pula disentuh oleh kematian dan juga kekurangan atau maut dan naqs. Kematian dan kehidupan, hadirin kaum muslimin a'azzakumullah, ini keduanya Allah ciptakan. Jadi keduanya Allah ciptakan, kehidupan dan kematian, sekaligus sebagai ujian buat kita semua sebagai makhluk Allah Tabaraka Ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta. Allah adalah zat yang menciptakan maut, wal hayata, dan juga hidup, liyabluwakum, ya, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hidup ini menguji kalian. Siapa yang lulus di antara kalian, yang kalian ini beramal dengan amal yang baik, ya, ayyukum ahsanu amala. Dan kematian ini nyata. Kematian ini nyata, tidak bisa diperdebatkan lagi. Semua makhluk pasti menyaksikan kematiannya. Kematian orang tuanya, kematian anaknya, kematian orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan kematian makhluk-makhluk yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Tidak bisa. Dan inilah yang membuat falasifatul bashar, para filosof, para pemikir, mereka bertekuk lutut, tidak mampu untuk menyingkap asrar, rahasia dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu berupa kematian ini. Mereka tidak mampu untuk menyingkap asrar tersebut, ya. Dan kematian ini, para ikhwah sekalian, merupakan sir, ya, merupakan rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga waktu itu Nabi SAW ditanya tentang ruh, karena kematian dan hidup ini pasti berkaitan dengan ruh, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh yang ada di jiwa kita masing-masing. Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh ini merupakan amr atau urusan Allah, urusan Rabbku. Jadi aku tidak tahu menau, hatta aku sebagai nabi tidak tahu permasalahan ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalian harus sadar bahwasanya kalian ini sebagai manusia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa pengetahuan itu hanya sedikit. Serpihan atau secuil pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia seluruhnya, itu pun dibagi-bagi. Jadi tidak semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala urusi kalian harus tahu secara detail. Banyak hal, ya, asma wa sifat, kemudian mughayyabat, hatta ilmu-ilmu yang manusia ketahui, sebagai manusia tidak mengetahuinya. Tetapi tidak berlaku bagi Allah Jalla wa Ala. Semuanya Allah tahu, ya, Allahu alim.
Allah Maha mengetahui. Nah, kematian ini kita lihat ya, jelas sebagaimana kita melihat kehidupan. Kita melihat kehidupan, juga kita melihat kematian. Satu persatu manusia dijemput oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga makhluk yang lainnya. Jangan kira orang atau seseorang yang berkuasa penuh terhadap suatu negeri dengan misalnya menggunakan kekuasaannya secara semena-mena, jababiratul ard, para tiran, ya, para pemimpin-pemimpin diktator, sampai berapa lama mereka mampu bertahan dalam kekuasaannya? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? Banyak bukti-bukti seperti Fir'aun yang sampai menobatkan dirinya seperti halnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana rabbukumul a'la, tetapi tidak mampu bertahan lama. Sebentar pasti akan dijemput mereka ini oleh kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput dengan maut. Walau kuntum, walaupun kalian ini fi buruj, di dalam benteng-benteng atau tower-tower, bangunan-bangunan yang megah dan kokoh, semuanya akan dijemput tanpa permisi. Ujiannya selesai ketika maut menjemputnya. Jadi inilah ujian yang hakiki. Kehidupan ini adalah ujian yang hakiki, tanpa dikasih tahu tanggal, tanpa dikasih tahu hari, tanpa dikasih tahu jam, tanpa dikasih tahu kisi-kisi. Seperti halnya kita ujian sekolah atau ujian universitas. Itu kan ujian semu, ujian dunia. Terbayang kalau kehidupan kita ini penuh dengan kisi-kisi dan pemberitahuan sebelumnya. Tidak akan ada orang yang bermaksiat, tidak ada orang munafik atau kafir. Semuanya akan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti ini bukan ujian. Jadi ujian hakiki ini adalah ujian yang sebenarnya. Kapanpun diberikan soal ujian, dia siap. Kapanpun ditanya pertanyaan ayat berapa, surat apa, dia siap. Tanpa harus murajaah dulu berjam-jam, mati-matian untuk menghadapi ujian besok. Makanya orang yang lulus ujian dalam kehidupan ini adalah orang yang siap selalu. Ibarat pelajar senantiasa belajar tanpa mengenal waktu semesteran. Inilah ujian yang sebenarnya. Ya, tanpa settingan. Ya, ini semua manusia kita ini tanpa settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun kita bisa mengakhiri masa ujian kita di dunia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala a'lam. Jadi seluruhnya akan dijemput kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, di atas dunia ini akan fana, akan sirna. Badan kita, harta kita, pasangan kita, sekuat apapun kesetiaan kita akan berpisah. Akan menyatukan lagi adalah keimanan kita yang berbangga dengan wajah, tidak akan bertahan lama, pasti mengerut kerutan tua. Yang berbangga dengan rambutnya bagus, suatu saat sehelai demi sehelai akan berubah menjadi putih. Terus berbangga dengan dunia, semuanya akan fana. Yang berbangga dengan harta akan ditinggalkan, akan dibagikan dan berebut, ya, bagi yang tidak memiliki tarbiyah imaniyah pasca kematiannya, berebut mereka memperebutkan warisan kita yang dulu jerih payah mengumpulkannya mati-matian. Ini adalah kematian yang tidak bisa dipungkiri, ya. Sebagaimana orang-orang kufar ketika mereka mati, mereka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang permintaan ini adalah permintaan yang percuma, ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakum al-mautu, sampai datang pada mereka orang-orang kufar kematian, qala rabbirji'un, Nah, salah satu dari kufar, orang kafir yang ada di neraka ini, ya Rabb,
meminta kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikanlah, ulang. Kalau bisa saya bisa remedi, saya remedi. Tapi tidak bisa. Semuanya sudah berakhir. Jadi kita harus senantiasa bersedia untuk mengakhiri ujian itu, kapanpun itu dan dimanapun itu. Jangan sampai lalai dari menghadapi kematian. Dan kematian ini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat ya, perlu ingat selalu, jangan sampai lalai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan itu ya. Sering mengingatkan bahwasanya kematian itu adalah penghancur segala kelezatan dunia. Wa akthiru fi dzikri hadhimi al-ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat segala untuk mengingat penghancur segala kelezatan dunia. Ya. Lidah kita yang kita senantiasa manjakan itu akan berakhir. Akan berakhir. Badan kita yang sehat juga akan berakhir. Akan hancur, ditelan bumi, diuraikan oleh pengurai berupa belatung dan lain sebagainya. Yang rambut tiap hari kita sisir, kulit kita lulur, semuanya akan menjadi santapan dari para pengurai yang ada di muka bumi ini, yang di tanah ini. Nah, kematian ini, ikhwas sekalian, bukan hanya sesuatu yang seremonial, sebagaimana sekarang mungkin banyak ya di antara kita ataupun ikhwah kita atau saudara-saudara kita yang membuat seremonial semu terkait dengan kematian, membuat acara, kemudian di situ disetting dan diperdengarkan hal-hal yang mengharukan, kemudian juga dibawa pikiran kita kepada dosa-dosa yang telah lalu, kemudian dibawa juga pikiran kita bagaimana kalau kita tinggalkan oleh anak, meninggalkan harta dalam keadaan tidak siap menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menangis, terseduh-seduh dan bahkan terisak-isak di situ. Tetapi besoknya maksiat lagi. Artinya bukan berarti muhasabah semacam itu tidak boleh, akan tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat mati. Tapi kematian itu, maut itu adalah manhaj fikri. Ya, mutakamil. Jadi paradigma seorang muslim bahwasanya dalam hidupnya ini akan senantiasa dibuntuti kematian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan. Jadi bagaimana kata-kata maut ini atau hadhimul ladzat ini membuat athar, membuat pengaruh dalam kehidupan kita, membuat kita ini berubah. Bukan hanya sekedar menderaikan air mata saja, tetapi bagaimana lebih baik lagi kehidupan kita dan lebih siap lagi menghadapi kematian. Dan ikhwas sekalian, bahwasanya al-hayah, kehidupan ini merupakan hibah, ya, pemberian anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan hidup tersebut, menguji kita dan memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaiki qaul dan amal, ucapan dan perbuatan, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga amal-amal kalian. Seluruh apa yang kita miliki. Sekarang kita berbahagia dengan anak, berbahagia dengan pasangan, bahkan yang tua berbahagia dengan cucu. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bukan sekedar kita berusaha untuk membuat anak kemudian kita punya anak, lah. Itu semuanya takdir dari Allah, anugerah dari Allah, amanah dari Allah, jangan sampai disia-siakan. Karena ketika kita menyia-nyiakan anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, cucu-cucu kita, kerabat-kerabat kita, nanti tidak akan bersama kita di akhirat. Jadi sangat ironi ketika seorang beribadah tenang, sementara anak atau istrinya tertidur pulas atau bermain dan sebagainya, tidak pernah beribadah seperti halnya kita merasakan nikmatnya ibadah. Kita merasakan nyamannya zikir ba'da salah. Anak kita tidak pernah diajarkan zikir ba'da salah.
Sampai tua pun ketika terbiasa dalam semacam itu tidak akan bisa, walaupun itu perkara yang bukan wajib, zikir ba'da salah, sampai tua dia tidak bisa. Assalamualaikum, lari, tidak kuat, panas badannya kalau duduk setelah salat karena dibiarkan dari kecil. Apalagi terkait keimanan, apalagi terkait faraid, ya. Jadi kita jangan sampai nyaman sendiri, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan generasi-generasi kita tidak terbatas. Generasi setelah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai mungkin tidak terhitung. Ketika mereka mengikuti dalam keimanan, maka apa? Akan alhaqnahum dzurriyyatahum. Akan Allah pertemukan, akan Allah reunikan di surga nanti. Ya, apalagi di antara generasi kita ada yang keimanannya lebih tinggi, ada yang penghafal Quran, ada yang jadi alim yang subhanal mukhlis, ada yang mujahid fi sabilillah. Kita akan direunikan, akan disetarakan, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi ini semuanya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita bawa sampai mati. Jadi yang kita bawa sampai mati ini amal saleh, kemudian hasil daripada jerih payah kita membuat dzurriyyah kita saleh, akan nanti menemani kita di akhirat. Ya, Allahu Akbar. Nah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal Nabi SAW memperingatkan kita terkait dengan penghancur kelezatan ini yaitu mati. Rasulullah SAW telah menekankan ya bahwa maut ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai lalai dari mengingat maut, ya. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan ketika ada seorang putra ya dari putri Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha, kana yahtadir wa annahu sallallahu alaihi wasallam arsala ilaiha anna inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma fasbiri wahtasibi. Jadi mengingatkan Nabi SAW kepada putrinya yang baru tinggal anaknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala milik segalanya. Walillahi ma akhadh, inna lillahi ma akhadh, sungguhnya milik Allah yang Allah ambil. Jadi nyawa walaupun anak kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya adalah miliknya. Yang telah Allah tulis, Allah tetapkan, yang masing-masing memiliki masa ketetapan tertentu. Umurnya sudah ditentukan, ajalnya sudah ditentukan. Fasbiri, maka bersabarlah, dan ihtasibi, berharaplah dengan musibah ini pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang besar. Nah, kemudian juga ada contoh salah satu daripada sahabiyah ya, istri daripada Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini sosok dari perempuan salihah, Ummu Sulaim, pernah menegarkan ya, membuat menyematkan atau menguatkan suaminya yang baru ditinggal oleh anaknya. Qalat, beliau istri salihah ini Ummu Sulaim menenangkan suaminya, ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ahla baitin ariyah, seandainya jika kamu mengetahui atau tahu ada suatu kaum yang memberikan pinjaman barang kepada penghuni rumah atau suatu keluarga, fatalabu ariyatahum, ya setelah beberapa waktu kaum tersebut meminta lagi barang yang dia pinjamkan, alahum an yamna'uhum, apakah ahlu bait atau orang yang menerima atau yang meminjam pinjaman tersebut akan menolaknya atau menahan barang tersebut? Qala, maka Abu Talhah menjawab, la. Qalat fahtasib ibnak, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesabaran ditinggalkan anakmu ini diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ikhwas sekalian, bahwasanya maut yang pertama ini, maut ya, ini merupakan mamar, kata para ulama, ini merupakan hajiz wa mamar. Hajiz itu adalah sekat, ya, sekat yang membentengi atau menghalangi antara hidup kita sekarang dan alam akhirat. Ini maut ini adalah sekat, hajiz wa mamar. Hajiz sebagai penyekat dan juga jalan menuju alam yang baqa atau kekal. Nah, disebut juga maut yang menjemput kita suatu saat ini, bisa 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, dan seterusnya. Ini merupakan dikatakan barzakh, ya, barzakh. Kata para ulama, barzakh ini lebih umum maknanya daripada kuburan, daripada qabr, ya. Jadi kata Ibnu Katsir, walau uhriq wa dhurri fil hawa fahuwa fi barzakh. Jika ada seorang yang terbakar, mungkin antum bisa lihat atau kita melihat upacara kremasi, ya, manusia dibakar dengan menggunakan api, kemudian dicampur dengan kayu bakar, lalu menjadi abu. Jangan sampai atau jangan kira bahwa dia ini atau orang tersebut tidak melewati alam barzakh. Selesai sudah dengan abunya, atau dibuang ke sungai misalnya, semuanya melewati alam barzakh, walaupun tidak kita kubur. Jadi barzakh ini merupakan makna yang lebih umum daripada qabr. Walaupun tenggelam di lautan, walaupun tercabik-cabik oleh hewan buas, kemudian dimakan dari kepala sampai kaki, tetap akan melalui barzakh. Walaupun kita tidak kafani, kemudian mandikan, atau diurus dengan upacara islami, jenazah yang sesuai dengan sunnah, tetap mereka akan memasuki fase barzakh ini, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya ketika tidak dikuburkan tidak masuk ke fase barzakh. Bagaimana kalau kita menginginkan kematian? Apakah boleh kita menginginkan kematian, misalnya dihinggapi masalah atau didera oleh musibah dan lain sebagainya? Apakah kita boleh seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat kematiannya atau ajalnya? Dalam hal ini para ulama berbicara, ya. Jadi boleh kita meminta kematian kepada Allah Tabaraka wa taala dalam 2 hal. Pada hukum asalnya adalah makruh meminta kematian, ya. Karena Nabi SAW secara asal adalah memuji ataupun menyebutkan bahwasanya khairan nasi man tala umruhu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang usianya panjang. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Akan tetapi ketika dia dalam kondisi yakhsha ala dinihi minal fitan, takut kalau dinnya ini hancur atau terbawa oleh godaan, ya, godaan fitnah. Nah, ini boleh, ya, bahkan masyru', ya. Misalnya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun, ya. Jika engkau menghendaki fitnah kepada hamba-hambamu, maka faqbidni, maka wafatkanlah aku tanpa terkena oleh fitnah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menengadahkan tangannya ke langit, pernah berdoa seperti ini, Allahumma kabirat sinni, umurku ya Allah sudah tua, wa dha'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah mulai melemah, wa antasharat ra'iyati, dan rakyatku, artinya futuhat, semakin luas. Artinya beban pun, tanggung jawab pun semakin berat di hadapanmu ya Allah. Faghbidni ilaika, wafatkanlah aku, hadapkanlah aku padamu, ghairu mudayyin wala mufarrid, dalam keadaan tidak menyia-nyiakan, ya, tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Nah, ini yang kedua adalah boleh kita mengharap kematian pada Allah Subhanahu wa taala, kematian fi sabilillah, ya, kematian fi sabilillah, an yakuna mautuhu syahadatan fi sabilillah azza wa jal. Dan ini pernah, ya,
ungkapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin lawadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal. Jadi seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku tidak akan duduk khalfa sariyah, artinya senantiasa ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walawadidtu, aku ingin sekali terbunuh fi sabilillah, kemudian aku hidup kembali, kemudian terbunuh kembali, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah Tabaraka wa taala. Karena memang dalam riwayat lain bahwasanya ganjaran ataupun pahala jihad fi sabilillah ini sangat besar sekali, melampaui pahala-pahala yang lainnya. Nah, kemudian juga as-salaf rahimahumullah, mereka menginginkan sekali, sangat mencintai maut fi sabilillah, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah menyurati al-kadzdzab Musailamah, ya, dalam suratnya bahwasanya wallahi, demi Allah, la uqatilannahu, atau mengungkapkan pada para sahabat yang lain, demi Allah aku akan memerangi Musailamah al-kadzdzab biqaumin yuhibbunal mauta, dengan mengutus kaum ataupun bala tentara yang mereka mencintai kematian, kama yuhibbu al-haya, sebagaimana mereka mencintai hidup mereka. Kemudian juga Khalid ibn Walid pernah juga mengutus, ya, ataupun berbicara kepada penduduk atau ahli Persia, walladzi la ilaha ghairuhu la ab'atsanna ilaikum qauman, aku demi Allah akan mengutus kaum atau tentara yuhibbunal maut, yang mencintai maut, kama tuhibbuna antum, sebagaimana kalian mencintai al-haya, kehidupan. Jadi hukum asalnya adalah makruh, ya, bagi seorang ketika didera atau tidak ada masalah apa-apa, misalnya terkena penyakit tertentu, kemudian putus asa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian, yang harusnya adalah sabar dan mengharap pahala yang besar dari penyakit tersebut. Tetapi ketika jenis mautnya ini jenis fisabilillah, maka seorang harus berharap maut di jalan itu, atau khawatir dinnya ini terfitnah, terusak oleh godaan-godaan yang dia tidak mampu mungkin. Allah taala a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.